真係唔好意思啊，幫主，我哋照規矩做。Location。 Hai semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini, aku mau nge-review film aksi terbaru dari Donnie Yen yang berjudul Raging Fire. Dimana di film kali ini, Donnie Yen berperan menjadi seorang inspektur polisi yang dihantui dengan masa lalunya. Ketika dia harus menghadapi sekelompok penjahat yang ternyata dipimpin oleh mantan anak didiknya yang masih menyimpan dendam terhadap dirinya. Karena Donnie Yen yang telah memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di awal film diperlihatkan Donnie Yen berperan sebagai Chung Songbong dan tinggal bersama istrinya yang tengah hamil. Di kantor polisi ada temannya yang juga polisi bernama Yiu. Di sini Yiu memberi 2 tas besar yang berisi keperluan bayi dan diberikan kepada Bong. Mereka kemudian melakukan pertemuan untuk membahas kelompok pengedar narkoba yang dipimpin sama Ma Kun yang akan bertransaksi dengan geng asal Vietnam, dan mereka berencana melakukan penangkapan pada malam itu juga. Selesai pertemuan, Bong dihubungi sama temannya yang mengajaknya untuk bertemu, dan temannya itu kita panggil saja Bao. Di sana, Bong diajak Bao untuk menemui para petinggi polisi dan juga seorang konglomerat dan putranya. Dalam pertemuan itu, Bong diminta untuk menghentikan kasus yang dilakukan sama anak konglomerat itu ke orang yang diperban yang duduk di sampingnya. Dengan alasan kalau mereka sudah berdamai, Bong yang mendengarnya langsung menolak karena laporannya sudah diproses. Bao mencoba untuk membujuknya karena Bong bisa mendapatkan masalah kalau dia menolak permintaan mereka. Tapi Bong tetap bersikukuh kalau dia tidak bisa membantu mereka. Dan benar saja saat akan melakukan penangkapan, tim yang dipimpin sama Bong tidak mendapatkan peralatan dan hanya tim Yiu yang berangkat ke lokasi. Saat Bong mengkonfirmasi lokasinya ke Yiu, dia tidak mendapatkannya karena Bong telah melakukan kesalahan dengan menolak permintaan para atasan itu. Jadi, Bong berinisiatif menyuruh salah satu timnya untuk mencari lokasi penangkapan Ma Kun. Di sisi lain, Yiu dan timnya telah berada di lokasi di mana Ma Kun dan geng Vietnam akan melakukan transaksi narkoba. Bong bersama timnya akhirnya berhasil mendapatkan lokasi dan bergegas menuju ke sana. Kembali ke Yiu, dia bersama timnya yang telah mengintai mendapati geng Vietnam telah tiba dan tiba-tiba geng Vietnam diserang sama sekelompok orang bertopeng dan kelompok orang bertopeng itu langsung menghabisi geng Vietnam. Kelompok bertopeng itu kemudian menemui Ma Kun dan mereka mulai melakukan transaksi narkoba. Di tengah transaksi, kelompok bertopeng memberitahu kalau mereka telah diintai polisi. Ma Kun yang merasa dipermainkan mencoba menyerang kelompok bertopeng. Tapi kelompok bertopeng balik menyerangnya, bahkan mereka menghabisi Ma Kun dan juga anak buahnya.
Yiu dan timnya mulai melakukan penyergapan, tapi semua timnya dibabat habis sama kelompok bertopeng. Dalam penyerangan itu tersisa Yiu seorang dan dia mencoba menyerang kelompok bertopeng. Tentu saja karena kalah jumlah, Yiu pun akhirnya babak belur dan dalam kondisi Yiu yang terluka parah, para kelompok bertopeng akhirnya membuka jati diri siapa mereka sebenarnya. Dan Yiu pun sebenarnya mengenali mereka. Bong dan timnya yang menduga kalau ada yang tidak beres bergegas menuju ke lokasi. Tapi sesampainya di sana, mereka menemukan belasan polisi yang terluka dan tewas, termasuk Yiu di dalamnya. Kelompok bertopeng itu kemudian menyerahkan narkobanya ke orang yang menyewa mereka. Sebut aja orang ini bernama Gui. Setelah Bong menghadiri pemakaman Yiu, Bong dan timnya melakukan patroli besar-besaran guna menghentikan pengedaran narkoba Makwon. Di sisi lain, pemimpin kelompok bertopeng yang bernama Yu Kongo teringat masa lalunya bersama teman-temannya. Dan ternyata dia adalah seorang polisi dan juga junior Bong sekaligus teman baiknya. Sampai akhirnya mereka mendapatkan perintah dari atasannya yang bernama Setokit yang meminta mereka untuk menangkap dua penculik yang telah menculik seorang konglomerat yang bernama Fok. Setokit memerintahkan Bong dan juga Ngo untuk menyelamatkan Fok dengan cara apapun. Misi mereka pun dimulai di mana Ngo dan teman-temannya telah menemukan salah satu pelaku penculikan itu dan mulai menginterogasinya. Di tengah interogasi, Ngo dihubungi sama Setokit dan dia dipaksa untuk menemukan Fok secepatnya bagaimanapun caranya. Kalau misi mereka sampai gagal, mereka diancam akan dipecat dari kepolisian. Sesuai dengan perintah atasan, Ngo dan teman-temannya memaksa penculik itu untuk buka mulut sampai akhirnya mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Fok. Kembali ke Bong dan juga timnya, mereka akhirnya mendapatkan informasi dari mana asal narkoba itu yang ternyata berasal dari Gui. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun mulai membuat rencana untuk menangkap Gui. Tapi karena Gui bersembunyi di lokasi yang dipenuhi gangster dan sangat berbahaya, Bong kemudian membubarkan timnya dan meminta mereka untuk beristirahat. Padahal sebenarnya Bong memutuskan untuk pergi ke persembunyian Gui seorang diri dan dia pun mulai menyusup ke sana. Dengan menyandera ketua gangster, akhirnya Bong berhasil menemui Gui. Bong yang bertemu dengan Gui mencoba untuk mencari informasi dari mana Gui mendapatkan narkoba itu dan siapa pelakunya. Tapi Gui menolak memberitahu walaupun Bong berusaha mengancamnya. Sampai akhirnya baku tembak tak terhindarkan. Anggota tim Bong yang sudah menduga kalau Bong akan beraksi seorang diri datang membantunya melawan Gui dan anak buahnya. Bong yang tetap mengejar Gui dan mencoba mencari informasi dari Gui. Tapi Gui tetap diam dan berlari meninggalkan Bong. Sampai akhirnya dia harus tewas tertabrak mobil. Mobil yang menabrak Gui dikendarai sama Cuen, salah satu teman Ngo.
Saat Ngo dan teman-temannya mengunjungi makam Bill, dan sedikit aku jelaskan kalau Bill ini adalah salah satu anggota Ngo yang bunuh diri saat Ngo dan teman-temannya yang lain terpaksa masuk penjara karena misi penyelamatan Fogg. Bersamaan datang Bong yang juga mengunjungi makam Bill. Di sini teman-teman Ngo begitu tidak menyukai Bong dan mencoba untuk mengusirnya. Ngo kemudian menemui Bong di sini. Bong bercerita kalau terjadi insiden kematian rekan polisi termasuk Yu yang tewas saat mencoba menangkap Ma Kun, dan dia bertekad akan menangkap kelompok yang menyerang mereka itu. Cerita kemudian flashback ke misi penyelamatan konglomerat Fogg, di mana Bong pergi mencari Ngo dan teman-temannya. Sesampainya di sana, Bong melihat Ngo dan teman-temannya yang telah membunuh penculik itu. Karena kejadian itu membuat Ngo dan juga teman-temannya harus disidang. Saat sidang berlangsung, atasan mereka si Setokid yang menyuruh mereka melakukan segala cara malah berpura-pura tidak mengetahui aksi mereka. Begitu juga dengan si Fogg yang mereka selamatkan malah berpura-pura tidak mengingatnya. Bong yang menjadi saksi terakhir dan yang menjadi harapan mereka untuk membela Ngo dan teman-temannya malah berkata jujur kalau dia melihat Ngo dan teman-temannya telah membunuh si penculik itu. Karena hal itu, Ngo dan teman-temannya harus rela dipenjara selama 4 tahun, dan Bill yang merasa kecewa dan tidak bersalah karena malu dengan anak dan istrinya memutuskan untuk bunuh diri. Itulah alasan kenapa Ngo dan teman-temannya begitu dendam dengan polisi dan juga Bong. Chun, salah satu teman Ngo yang mendapati pacarnya selingkuh, bahkan dia diejek bermuka buruk sama pacarnya, gak terima dan penuh emosi tidak sengaja membunuhnya. Aksi Chun yang membunuh pacarnya diketahui sama polisi berkat jam tangan yang dikenakan ceweknya dan juga bukti CCTV yang memperlihatkan Chun bersama pacarnya di hotel yang sama. Di sisi lain, Ngo dan teman-temannya pergi menemui seseorang yang bernama Ma Kowing. Di sini mereka berencana untuk bekerja sama merampok bank. Chun dan Wah saat di dalam mobil menyadari kalau mereka telah dibuntuti polisi. Wah yang menyadari hal itu langsung menghubungi Ngo. Wah juga menanyakan apa yang Chun perbuat. Menyadari hal itu bahaya, Wah memutuskan untuk melompat dari mobil dan berlari menyelamatkan diri. Tapi usaha Wah sia-sia dan dia harus rela tertangkap polisi. Chun yang masih dalam pengejaran polisi sampai akhirnya tersudutkan. Saat dalam kondisi tersudut, tiba-tiba datang Ngo yang mengendarai sepeda motor langsung menyerang polisi. Dalam aksi Ngo, dia berhasil menyelamatkan Chun dan juga dia berhasil menyudutkan Bong. Wah yang telah tertangkap mencoba diinterogasi sama polisi. Di sisi lain, Chun yang mengatakan kalau dia telah mencuri jam tangan Ma Kun yang membuat polisi mencurigai mereka. Karena hal itu membuat Ngo langsung membungkamnya. Bong dan timnya mulai membahas kecurigaan mereka kepada Ngo dan juga teman-temannya atas keterlibatan mereka terhadap kasus narkoba Ma Kun yang telah menelan banyak korban. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Ngo dan juga teman-temannya ke kantor polisi.
Ngo yang datang ke kantor polisi kemudian diinterogasi soal keterlibatannya pada kasus Makwun. Tapi Ngo menjawab kalau dia datang untuk melaporkan temannya yang hilang dan temannya itu adalah Chun. Sama halnya dengan dua teman Ngo yang lain. Di sisi lain, Setokit yang diculik datang ke kelas istri Bong yang mengajar balet. Setokit datang dengan berkalung bom menghampiri istri Bong. Polisi menemukan Chun yang telah tewas dengan wasiat kalau dia adalah dalang dari semuanya. Bong yang tidak mempercayai kalau Chun yang bertanggung jawab langsung menekan Ngo dan mengatakan kalau Ngo lah yang menjadi dalang sebenarnya dan Bong berniat akan menangkapnya. Bong juga berkata ke Ngo kalau dia ingin balas dendam langsung aja ke dirinya, tidak harus melibatkan siapapun. Tiba-tiba Bong mendapatkan kabar kalau istrinya disandera dan Ngo bersama teman-temannya melenggang bebas keluar dari kantor polisi. Setokit yang tengah menyandera istri Bong meminta ke polisi agar dia bisa berbicara dengan Bong. Bong yang datang diberitahu kalau bom yang ada di leher Setokit dan detektornya terhubung dengan denyut nadinya. Bahkan Setokit juga memborgol dirinya dengan istri Bong. Bong kemudian menemui Setokit dan kejadian itu dipantau sama Ngo dan juga teman-temannya. Setokit mulai menceritakan kejadian yang membuat Ngo dan teman-temannya dipenjara. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab karena kerakusan Setokit yang ingin diperhatikan sama si konglomerat Fok dan ingin mendapatkan penghargaan. Dia memaksa Ngo dan teman-temannya untuk menyelesaikan misinya secepat mungkin, bagaimanapun caranya. Bahkan dia akan memecat mereka kalau mereka sampai gagal. Dalam kepanikan itu, Bong sampai menyerang anggota polisi lainnya untuk menyelamatkan istri dan juga Setokit. Tapi usahanya gagal dan bom itu pun meledak. Setelah kejadian itu, saat di rumah sakit, Bong dihampiri polisi yang ingin menangkapnya dengan tuduhan penyerangan terhadap polisi. Bersamaan, Bong mendapatkan kabar kalau istri dan anaknya dalam keadaan baik. Jadi, Bong memutuskan untuk mengikuti para polisi itu. Di sisi lain, Ngo dan teman-temannya menemui Wing. Di sini, Wing memberitahu kalau dia sudah mempunyai data tentang brankas dan detail keamanan bank dalam flash disknya dan menyuruh Ngo dan teman-temannya untuk pergi karena dia sudah mempunyai orang lain yang akan bekerja sama dengannya. Ngo dan teman-temannya tidak terima atas perlakuan Wing, langsung menghajar dan menghabisi Wing bersama anak buahnya. Bahkan Ngo menaruh flash disk palsu di baju Wing. Bong yang harus menghadap para auditor untuk diinterogasi, tapi teman-teman Bong menerobos masuk dan meminta agar Bong dibebaskan. Dan pemimpin auditor itu langsung memutuskan untuk membebaskan Bong dan memberinya waktu selama 24 jam. Bong dan timnya kemudian menemukan Wing dan anak buahnya yang sudah tewas dan mereka juga menemukan flash disk asli yang berisi data brankas dan keamanan bank. Bong yang mengetahuinya mencoba memberitahu ke rekannya, tapi polisi itu merasa kalau target yang sebenarnya adalah mobil uang bank, bukan banknya, sesuai dengan data flash disk yang mereka temukan. Di sisi lain, Ngo dan teman-temannya berhasil menyusup dan menyamar menjadi pengawal konglomerat Fok dan berhasil mengambil semua uang di brankas. Tidak sampai di situ, Ngo juga menghabisi Fok yang telah menjebloskan mereka ke penjara. Saat di jalan, Ngo berpapasan dengan Bong dan aksi kejar-kejaran mereka pun tak terhindarkan.
Tidak sampai di situ, aksi baku tembak antara mereka pun terjadi. Dalam aksi baku tembak itu, Ngo harus rela kehilangan temannya satu persatu. Bahkan Cuen yang sudah terluka parah rela mengorbankan dirinya agar Ngo bisa menyelamatkan diri. Bong yang terus mengejar Ngo terpaksa harus berduel 1 lawan 1 melawan Ngo. Sampai akhirnya Ngo harus tersudutkan dan mengaku kalah karena lampu senter yang menyorotinya. Saat Bong hendak pergi meninggalkan Ngo, Ngo berkata kepada Bong kalau di hari itu Bong yang mengejar penculik itu, apakah nasib mereka akan tertukar. Setelah menyelesaikan ucapannya, Ngo menjatuhkan diri ke besi yang berada di belakangnya, dan film pun selesai. Buat kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.